Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan kembali melakukan virtual meeting untuk ibadah awal bulan. Semoga teman-teman yang di rumah selalu sehat dan bahagia ya. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus pada Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul melalui ibadah online ini, melalui virtual meeting. Kau berkati Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Kau berkati juga Pak Agus yang nanti akan menyampaikan firman, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi makanan rohani dan menjadi berkat bagi kami. Kau persiapkan juga hati kami Tuhan, sehingga hati kami boleh siap mendengarkan firman-Mu dan boleh mengikuti ibadah ini dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berita anugerah bagi kita yang dituliskan di 1 Samuel 2 ayat 1. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi
Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang menghadap takhta-Mu seraya mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan kembali kami bersama boleh menerima berkat-Mu melalui pemberitaan firman. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, Engkau memberikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta anak-anakku, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 5, 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian Bapak Ibu serta anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ayat emasnya saya ambilkan dari ayatnya yang ketujuh. Perkenankan saya baca ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Anak-anakku yang kekasih, hari-hari ini mungkin tidak ada orang yang tidak merasa khawatir. Sekalipun kekhawatiran itu memang banyak jenisnya, banyak ragamnya, namun kali ini kita mencoba untuk mengangkat satu kekhawatiran saja, yaitu kaitannya dengan penyebaran COVID-19 yang sangat ditakuti oleh manusia di seluruh dunia. Mengapa manusia perlu khawatir? Ya, secara daging kita memang punya kelemahan, dan menurut ilmu kedokteran pun akibat dari
COVID-19 ini bisa menjadikan berakhir dengan kematian. Itulah yang menjadikan banyak orang merasa khawatir hari-hari ini, terutama khawatir dari persebaran COVID-19 yang sangat mengerikan. Ini belum lagi ditambah dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain akibat dari persebaran COVID-19. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena sekalipun perikop yang kita baca ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul "Gembalakanlah Kawanan Domba Allah", sekalipun kalian bukan seorang gembala jemaat, saya pun juga bukan seorang gembala jemaat, tetapi di tengah-tengah perikop ini Tuhan mengizinkan kita untuk belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita, baik kalian sebagai siswa-siswi maupun kami sebagai dewan guru dan karyawan keluarga besar SMA Kristen Pirngadi Surabaya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah kekhawatiran memang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya, sepertinya tidak ada batasnya, dan dari waktu ke waktu berbicara masalah kekhawatiran ini terus menjadi percakapan yang tidak pernah berhenti. Mengapa? Seperti tadi saya katakan pendahuluan di depan bahwa ragamnya kekhawatiran itu sangat banyak. Tetapi di tengah-tengah ibadah ini kita mencoba untuk konsentrasi ke satu arah, yaitu kekhawatiran tentang persebaran COVID-19. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai warga gereja yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta didik yang baik, sebagai guru dan karyawan di sekolah Kristen yang mau belajar baik, maka tentunya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri dalam menangani segala kekhawatiran kita, tetapi kita perlu menghadirkan Tuhan. Kita perlu memohon pertolongan Tuhan. Kita perlu terus memberikan petunjuk kepada Tuhan supaya apa yang menjadi kekhawatiran kita itu bukan sesuatu yang berkelanjutan tanpa kepastian, tetapi percayalah bahwa karena Tuhan berjanji akan memelihara kita, maka segala kekhawatiran kita akan mendapat pertolongan baginya. Contoh sederhana, mengapa waktu ibadah ini para petugas harus memakai masker atau face shield? Ini tidak lain adalah salah satu ketentuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ini merupakan bagian penerapan dari protokol kesehatan yang patut kita jalankan supaya persebaran COVID-19 yang merupakan salah satu kekhawatiran kita hari-hari terakhir ini tidak akan makin membahana, tetapi berangsur-angsur akan reda, bahkan akan tuntas dan berhenti total karena pertolongan Tuhan. Anak-anakku, Tuhan lewat pemerintah memberikan instruksi kepada kita semua, penduduk Indonesia, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, untuk patuh terhadap pemerintah melalui penerapan
protokol kesehatan dalam mencegah persebaran COVID-19 yang sangat membahayakan. Untuk itulah, maka jikalau kita tarik benang merah judul perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan dalam perikop ini, gembalakanlah kawanan domba Allah, maka sekolah Kristen milik Tuhan di mana kita bersama-sama berkarya, belajar, dan kita berpelayanan, kita juga mewujud nyatakan bahwa kita tidak bersandar kepada keinginan dan kemampuan sendiri, namun kita patuh kepada Tuhan melalui pemerintah yang diutus oleh Tuhan, karena pemerintah itu juga adalah hamba Tuhan. Untuk itu, jikalau sementara ini anak-anak harus belajar melalui daring, anak-anak harus belajar dengan tidak tatap muka seperti sebelum ada persebaran COVID-19. Itu juga harus kita pahami, dan semangat belajar kita tetap tidak boleh kendur. Yang berbeda hanya cara penyampaian, tetapi diharapkan materi yang kita peroleh, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu tetap menjadi sesuatu seperti yang kita inginkan. Untuk itu, sekali lagi, terutama anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, secara daging kita boleh khawatir, secara fisik kita boleh takut, tetapi secara rohani, kembali saya mengingatkan melalui firman yang kita baca dan kita terima bersama, bahwa kita tidak perlu khawatir yang berkelanjutan. Kalau kita berserah dan penuh harap kepada Tuhan, janji Tuhan, Tuhan pasti memberikan pemeliharaan kepada kita. Itu berarti Tuhan berjanji menolong kita dari segala kekhawatiran kita. Yang terakhir, yang perlu kita juga harus terapkan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, yang merupakan juga bagian dari penerapan protokol kesehatan. Kita harus selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan. Jaga kesehatan, kekebalan tubuhmu, kekebalan tubuh kita harus kita jaga melalui istirahat yang cukup, makan minum yang sehat, dan kita selalu mengikuti anjuran yang terbaik, terutama bagi kesehatan kita, yang itu juga anjuran dari pemerintah. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Karena kondisi kita pada saat ini spesial, maka hari ini kita juga memberikan persembahan dengan spesial, yaitu dengan cara memasukkan persembahan kalian di dalam amplop, dan kemudian kalian akan menunggu info dari wali kelas tentang bagaimana cara mengumpulkan persembahan. Sambil mempersembahkan, mari kita pujikan persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur segala berkat-berkat-Mu, khususnya pemberitaan firman yang baru saja kami terima. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup sehari-hari ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, dan puji syukur kepadamu Tuhan. Tuhan menjamin, Tuhan menolong, Tuhan yang akan memelihara kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk yayasan kami, Yayasan Badan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Pirngadi Surabaya. Tuhan, kiranya kuasa-Mu sendiri yang senantiasa menolong dan memberkati para pengurus yayasan. Tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengelola yayasan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk unit SMA Kristen Pirngadi Surabaya, mulai Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Dewan Guru, dan karyawan. Semuanya juga biarlah boleh hidup dan berkarya hanya dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, para siswa kami, sekalipun untuk sementara mereka belajar di rumah. Oh Tuhan, Engkau yang tetap memberikan semangat kepada mereka, semangat yang terus giat untuk belajar dan mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Hamba juga menyerahkan para orang tua, wali murid anak-anak kami ke dalam pertolongan tangan-Mu ya Tuhan. Jikalau ada yang mengalami kesulitan, Engkau menolong mereka dalam segala hal. Bapa, kami juga menyerahkan pemerintah dan bangsa Indonesia ke dalam pertolongan tangan-Mu. Biarlah Engkau juga menambah-nambahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, baik yang di pusat maupun di pelosok-pelosok daerah, sehingga mereka boleh melayani masyarakat Indonesia dengan hormat dan takut akan Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga kembali menyerahkan kekhawatiran kami akan COVID-19 yang sangat ditakuti oleh dunia. Kami percaya kalau kami menyerahkan negara Indonesia ke dalam pertolongan tangan Tuhan dalam segala hal, itu berarti juga di dalamnya Tuhan menolong kami untuk lepas dari cengkeraman persebaran COVID-19. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan jalannya kegiatan belajar dan mengajar, sekalipun melalui belajar jarak jauh. Tuhan tetap menolong memberkati kami, baik Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, dan terlebih siswa-siswi kami. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar lagi kami mengakhiri ibadah kami tetap memohon kepada-Mu ya Tuhan, lanjutan tugas-tugas yang terus kami lakukan, Engkau juga memberikan pertolongan, Engkau memberikan kemudahan, Engkau memberikan keberhasilan. Inilah seru doa, permohonan, serta ucapan rasa syukur kami, yang kesemuanya kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sekarang terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh pelayannya. Bapa di dalam surga, melindungi dan mengasihi Bapak, Ibu, dan para siswa. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, dan para siswa, serta memberikan kasih karunia. Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, dan para siswa, serta memberikan kedamaian dan pertolongan dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti ibadah awal bulan pada hari ini. Kiranya teman-teman selalu jaga kesehatan di rumah, selalu jaga jarak, selalu mematuhi protokol yang ada. Tuhan Yesus memberkati.